Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Melani, NIM 1814080059, mata kuliah Biofisika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Miliasari, SPD MSI, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang biolistrik dan magnet. Selamat menyaksikan. Biolistrik dan magnet. Biolistrik adalah listrik yang terdapat pada makhluk hidup. Tegangan listrik pada tubuh kita berbeda dengan apa yang kita bayangkan, seperti listrik di rumah tangga. Kelistrikan pada tubuh berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh. Komposisi ion ekstrasel berbeda dengan komposisi ion intrasel. Pada ekstrasel, lebih banyak ion Na dan Cl2, sedangkan intrasel terdapat ion H dan anion protein. Apa itu sel saraf atau neuron? Kita semua tahu bahwa sel saraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik ke tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi sebenarnya, bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari suatu sel saraf ke sel saraf berikutnya yang akan berujung ke target akhir, yaitu organ ataupun otot. Setelah itu kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya, dari organ maupun otot ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel saraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari sel saraf. Selain itu, ada banyak sel saraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Tahu nggak, konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik loh di sel saraf yang mempunyai selubung mielin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel saraf. Tetapi bagaimana dengan transmisi impuls? Bagaimana cara otak kita menyentuh jempol kita misalnya untuk bergerak di awal melalui suatu mekanisme yang kompleks? Otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang saraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol di dalam saraf. Ada beberapa kabel. Dalam kabel-kabel ini terdapat sel saraf di antara satu sel saraf ke sel saraf berikut. Ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit sel saraf pertama, diteruskan melalui seluruh tubuhnya dan mencapai akson di beberapa neuron atau sel saraf pertama. Ada sesuatu yang bernama neuron transmitter, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Neuron transmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel saraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya sampai akhirnya sel saraf terakhir menyampaikan si listrik otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Sel saraf menghantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Rangsangan yang cukup kuat dapat mengaktifkan pompa ion sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran ion. Saat sel saraf tidak menghantarkan impuls, muatan positif Na+ melingkupi bagian luar membran sel. Pada kondisi demikian, membran sel saraf bagian luar bermuatan listrik positif dan membran sel bagian dalam bermuatan listrik negatif atau Cl-. Neurotransmitter dilepaskan dari suatu sel saraf mengakibatkan impuls diteruskan ke sel saraf berikutnya. Saat muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf melalui membran sel,
maka terjadilah aliran impuls. Saat impuls telah mencapai ujung sel saraf, neuron transmitter akan dilepaskan kembali menuju sel tujuan, seperti pada video ini. Anda merasa pusing dan mual saat berada di ruangan yang padat meski AC menyala. Mungkin penyebabnya kekurangan ion negatif. Apa yang dimaksud dengan ion? Ion adalah atom yang mengandung energi listrik. Ada dua jenis ion, yaitu ion negatif dan ion positif. Ion yang baik bagi tubuh adalah ion negatif yang memiliki banyak manfaat. Dapat menangkal polusi, bakteri, dan virus. Dapat meningkatkan kandungan oksigen dalam darah, serta meningkatkan kekebalan tubuh. Kebalikannya, ion positif cenderung berdampak negatif terhadap kesehatan. Ion positif dapat mengganggu kesehatan, menimbulkan kecemasan, hiperaktif, dan masalah tidur. Dalam tubuh manusia, jumlah ion negatif 4 kali lipat dari ion positif. Pola makan yang tidak sehat, radiasi handphone, dan polusi udara, serta virus dan bakteri. Faktor tersebut bisa menjadikan ion negatif semakin berkurang dan ion positif semakin bertambah. Apa yang terjadi saat terlalu banyak ion positif dalam tubuh? pH darah akan menjadi asam. Akibatnya, tubuh rentan terhadap serangan virus dan bakteri sehingga lebih mudah terserang penyakit. Untuk mengembalikan keseimbangan ion tubuh, dapat beberapa tempat yang dapat mengandung ion negatif. Pegunungan, air terjun, hutan, sinoatrial node atau SA node merupakan organ utama penghasil impuls listrik pada jantung. SA node mampu menghasilkan impuls listrik antara 60 sampai dengan 100 kali per menit. Aktivitas kelistrikan jantung yang impulsnya berasal dari SA node disebut sebagai irama sinus. Impuls listrik yang dihasilkan oleh SA node akan merambat pada dinding atrium dan menyebabkan aktivitas depolarisasi atrium. Depolarisasi atrium akan digambarkan pada EKG sebagai gelombang P. Setelah melewati dinding atrium, impuls listrik akan memasuki AV node. AV node akan menahan impuls listrik beberapa saat sebelum diteruskan ke berkas His atau bundle His. Tujuan AV node menahan impuls listrik beberapa saat adalah untuk memberikan kesempatan masuknya darah dari atrium ke ventrikel secara sempurna. Selain mampu menahan impuls listrik, AV node juga mampu menghasilkan impuls listrik sebagai cadangan apabila SA node mengalami kerusakan. AV node mampu menghasilkan impuls listrik antara 40 sampai dengan 60 kali per menit. Aktivitas kelistrikan jantung yang asal impulsnya dari AV node disebut sebagai irama jungsional. Impuls listrik dari AV node akan diteruskan ke bundle His. Bundle His terbagi menjadi dua cabang, yaitu bundle His cabang kanan dan bundle His cabang kiri. Bundle His cabang kanan berfungsi untuk menyalurkan impuls listrik ke ventrikel kanan, sedangkan bundle His cabang kiri berfungsi untuk menyalurkan impuls listrik ke ventrikel kiri. Impuls listrik dari bundle His akan diteruskan ke serabut Purkinje. Serabut Purkinje akan meneruskan impuls listrik ke seluruh otot ventrikel dan menyebabkan aktivitas depolarisasi ventrikel. Gambaran depolarisasi ventrikel digambarkan pada EKG sebagai gelombang KRS kompleks. Serabut Purkinje mampu menghasilkan impuls listrik sebagai cadangan apabila SA node dan AV node
mengalami kegagalan fungsi. Impuls listrik yang dihasilkan oleh serabut Purkinje adalah 20 sampai 40 kali per menit. Aktivitas kelistrikan jantung asal impulsnya dari serabut Purkinje disebut sebagai irama ventrikuler. Tahukah kamu bahwa sinyal otak dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kendaraan elektrik? Salah satu yang sedang dikembangkan adalah electric wheelchair yang digunakan sebagai alat bantu orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik atau kelumpuhan untuk memudahkan dalam mobilitas. Teknologi yang dipakai pada umumnya berhubungan dengan sistem penggerakan kursi roda, yaitu menggunakan teknologi intelijensi asosiatif berbasis biofeedback yang disebut dengan teknologi EEG atau electroencephalography. Apa itu EEG? EEG adalah teknologi untuk meredam aktivitas elektrik di sepanjang kulit kepala dengan memanfaatkan sinyal otak. EEG mengatur fluktuasi tegangan yang dihasilkan oleh arus ion di dalam neuron otak. Dalam konteks klinis, EEG mengacu pada perekaman aktivitas elektrik spontan dari otak selama periode tertentu, umumnya 20-40 menit, yang direkam dari banyak elektroda yang dipasang di kulit kepala. Balai Pengembangan Instrumentasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah melakukan pengembangan teknologi ini, di mana invensi yang dihasilkan merupakan pengembangan dari invensi kursi roda elektrik yang telah ada sebelumnya. Invensi ini memiliki metode untuk menggerakkan kursi roda dengan memanfaatkan sinyal otak melalui EEG yang dapat diolah dalam 4 tahapan, yaitu melakukan perekaman sinyal otak melalui stimulus, pengolahan sinyal otak pasien, pengolahan sinyal otak pasien, dan klasifikasi otak pasien yang dimanfaatkan untuk mengontrol kendaraan elektrik yang dilengkapi dengan sensor jarak sebagai pengaman apabila terdapat penghalang, sehingga dapat bergerak maju mundur, belok kanan dan kiri sesuai dengan kebutuhan pengguna. Invensi ini telah terdaftar perlindungan paten dengan nomor P00201508293 yang berjudul Metode untuk Pergerakan Kendaraan Elektrik dengan Memanfaatkan Sinyal Otak. Kelebihan dari invensi ini adalah terdapat tambahan keamanan berupa sensor jarak berbasis ultrasonik yang akan mendeteksi apabila ada benda yang menghalangi arah gerak kursi roda. Sistem ini berfungsi sebagai pengalaman apabila kursi roda yang bergerak setelah mendapatkan stimulasi berupa sinyal EEG dari otak akan menabrak benda atau penghalang. Jantung merupakan organ vital yang terus-menerus bergerak. Ini adalah gambar jantung yang sedang berkontraksi, di mana kontraksi ini dicetuskan oleh suatu aliran listrik yang direkam oleh elektrokardiogram atau EKG. Untuk merekam aliran listrik pada jantung perlu dilakukan pemasangan elektroda. Gambar ini menunjukkan lokasi pemasangan elektroda. Elektroda yang dipasang terbagi menjadi dua, adalah elektroda prekordial dan elektroda ekstremitas. Ketika pemasangan telah dilakukan dengan baik, maka aktivitas listrik jantung akan nampak pada monitor, sehingga sesuai dengan arti nama pemeriksaan elektrokardiogram, yakni suatu gambaran yang merekam aktivitas listrik pada jantung. Elektromyograph atau EMG. Elektromyograph atau EMG merupakan alat bantu diagnosa medis dari terapi. Terapi tersebut digunakan untuk merekam data aktivitas potensial listrik yang dihasilkan oleh otot rangka. Hasil rekaman ini disebut sebagai elektromyogram. Elektromyograph memiliki beberapa fungsi seperti mendeteksi kelainan pada otot dan saraf, mengukur kekuatan kontraksi otot, dan juga dapat menentukan faktor indeks kelelahan seseorang. Prosedur tes elektromyograph. Persiapan sebelum tes pasien. Yang pertama, tidak merokok setidaknya dalam kurun waktu 3 jam sebelum tes. Yang kedua, tidak menggunakan minyak atau lotion pada permukaan kulit. Yang ketiga, tidak mengenakan benda logam sebelum tes.
Selanjutnya, selama tes, pasien akan diminta untuk duduk atau terbaring oleh ahli saraf. Setelah pasien tersebut siap, ahli saraf akan menempelkan elektroda SEMG ke kulit di atas saraf yang sedang diselidiki. Elektroda mendeteksi impuls listrik dan mengirimkan respon ke monitor komputer. Selanjutnya, setelah tes EMG, ahli saraf akan membersihkan kulit dan pasien dapat kembali ke aktivitas normal mereka. Belut listrik. Belut listrik merupakan salah satu hewan unik yang dapat mengalirkan energi listrik. Kegunaan listrik ini berguna untuk berburu, mempertahankan diri, memprediksi benda-benda di sekitar, dan berkomunikasi dengan belut lainnya. Belut listrik berasal dari Amerika Selatan. Dapat ditemukan di perairan air tawar, yaitu Sungai Amazon. Belut listrik memiliki tubuh yang panjang seperti belut lainnya. Namun, Anda jangan salah. Walaupun bentuknya seperti belut pada umumnya, belut listrik bukanlah spesies belut melainkan spesies ikan. Tubuhnya berbentuk panjang dengan kulit tanpa sisik, berwarna coklat di bagian atas dan kuning di bagian bawah. Di kepalanya terdapat 2 sirip, dada yang kecil, sementara di bagian bawah tubuhnya terdapat sirip yang memanjang sampai ekornya. Panjang maksimal tubuhnya adalah 2,5 meter dan berat maksimal 20 kg. Belut listrik berenang dengan menggetarkan sirip bawahnya seperti gelombang. Untuk mempertahankan hidup, belut listrik harus berkamuflase dari predator dan mangsanya. Oleh sebab itu, belut listrik lebih senang di perairan tenang dan berlumpur. Namun, minimnya oksigen di daerah ini membuat dia harus muncul ke permukaan untuk menghirup sekitar 80% oksigen. Sesuai namanya, sisi tubuhnya, listrik yang dapat dihasilkan bisa mencapai tegangan 650 volt. Tegangan listrik yang dapat dihasilkan mencapai 650 volt. Apakah belut listrik dapat membunuh manusia? Belut listrik hanya bisa menggunakan listrik bertegangan tinggi dengan waktu yang singkat. Mengapa belut listrik dapat menghasilkan listrik? Jawabannya, bentuk organ pada tubuh belut listrik seperti piring kecil yang memproduksi lendir berupa sel-sel yang disebut elektrosit yang tersusun dan menyatu di bagian atas dari susunan yang sejajar. Pada umumnya, semua piringan menghadap arah yang sama, yang memuat 150 atau 200 piringan setiap susunannya. Organ pada tubuh belut listrik bermuatan banyak ion listrik mirip susunan baterai yang disusun secara seri. Terciptanya aliran listrik dikarenakan perubahan posisi ion-ion dalam organ listrik yang diperintah oleh otot belut listrik itu sendiri. Prinsip kerja piringan listrik ini mirip dengan cara kerja baterai. Ketika ikan beristirahat, otot-otot yang tidak berhubungan belum tentu aktif. Namun, jika menerima pesanan dari saraf, akan segera bekerja secara serentak untuk mengeluarkan daya listrik. Ujung ekor bertindak sebagai kutub positif baterai dan ujung kepala bertindak sebagai kutub negatif. Belut listrik dapat mengatur hubungan antara baterai kecil dalam tubuhnya untuk mendapatkan tegangan listrik kecil dan tegangan listrik besar.
Dikarenakan belut suka di tempat air keruh dan berlumpur, belut listrik tidak dapat melihat apa yang mereka kejutkan dengan listriknya. Oleh sebab itu, belut listrik menggunakan listriknya untuk navigasi dengan tegangan listrik yang kecil. Benda apapun dalam medan ini membiasakannya, sehingga belut listrik mengetahui ukuran daya alir dan gerak dari benda tersebut. Pada tubuh ikan ini ada penginderaan listrik yang terus-menerus menentukan medan ini, seperti halnya radar. Ketika berhadapan dengan musuh atau mangsanya, belut listrik akan memberikan tegangan semaksimal mungkin melalui kepala dan ekornya yang ditempelkan pada tubuh musuh mangsanya itu. Namun hewan lain tidak akan terganggu karena mereka tidak bersentuhan langsung dengan ekor dan kepala belut ini. Pernahkah kalian melihat bahwa hewan-hewan yang sedang bergerak untuk mencari mangsa atau bermigrasi? Seolah-olah hewan tersebut telah mengetahui arah gerakannya, kan? Apakah kalian mengetahui cara hewan mencari mangsa atau bermigrasi? Ternyata, salah satu cara hewan mencari mangsa atau bermigrasi adalah dengan menggunakan prinsip kemagnetan. Jika selama ini kalian hanya mengetahui fungsi magnet untuk produk-produk rumah tangga, ternyata magnet juga ada di dalam tubuh makhluk hidup loh, yaitu sebagai alat navigasi. Penggunaan magnet dan sifat kemagnetan di dalam tubuh hewan atau manusia disebut dengan biomagnetisme. Lebih jelasnya, yuk kita pelajari. Pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Kehidupan makhluk hidup di bumi sangat dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Medan magnet bumi dapat memengaruhi batang magnet yang diletakkan bebas di sekitar permukaan bumi. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Selain itu, medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempermudah hewan mencari mangsa atau menghindari musuh. Tahukah kalian hewan apa saja yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi? Migrasi burung. Beberapa jenis burung, misalnya burung elang dan burung layang-layang, melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Medan magnet bumi juga digunakan burung merpati pos pada zaman dahulu. Burung merpati sering dimanfaatkan sebagai kurir surat. Bagaimana cara merpati untuk mengetahui jalan pulang? Ternyata merpati memanfaatkan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah pulangnya. Hal ini ditunjukkan hasil penelitian Comel pada tahun 1974 yang memasang magnet. Ternyata setelah dipasang magnet pada kepalanya, burung merpati tiba-tiba kehilangan arah dan tidak mengetahui jalan pulang. Mengapa pemasangan magnet pada kepala burung menyebabkan burung tersesat? Hal ini dikarenakan adanya magnet pada kepala burung akan mengganggu kemampuan mereka untuk mendapatkan informasi arah dan melakukan navigasi, sehingga burung tersesat. Yang kedua ada migrasi ikan salmon. Kalian tahu ikan salmon kan? Ikan salmon adalah ikan yang hidup di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Ikan salmon merupakan ikan yang melakukan migrasi untuk berkembang biak. Ikan salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan kilometer mengarungi lautan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ikan salmon yang melewati sungai Fraser di Kanada dapat kembali lagi ke sungai Fraser setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini karena sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon. Yang ketiga ada migrasi penyu.
Penyu memulai atau mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasi sepanjang 12.900 km melewati Laut Sargasso, wilayah perairan Laut Atlantik Utara. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi antara 5-10 tahun. Tidak seperti migrasi hewan lain yang umumnya dilakukan secara berkelompok, penyu bermigrasi sendiri tanpa mengikuti penyu lain. Seorang peneliti yang bernama Kenneth Lohman dari Universitas Carolina Utara mempelajari tingkah laku tuki atau anak penyu saat dihadapkan dengan medan magnet yang berbeda-beda. Penelitian tersebut meletakkan penyu ke dalam sebuah wadah air yang dikelilingi alat yang dapat menimbulkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan disesuaikan dengan medan magnet jalur migrasi penyu, yaitu wilayah Florida Utara, wilayah timur laut dekat Portugal. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penyu mengikuti jalur migrasi yang diberikan. Ketika penyu mendeteksi medan magnet yang mirip dengan medan magnet wilayah dekat Portugal, penyu akan berenang menuju selatan ke arah Portugal. Pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Yang selanjutnya ada migrasi lobster duri. Pernahkah kalian melihat lobster? Ada banyak jenis lobster, salah satunya yaitu lobster duri. Lobster ini merupakan jenis lobster air laut yang melakukan migrasi. Kenneth Lohman meneliti kemampuan lobster duri untuk mendeteksi medan magnet dengan cara meletakkan lobster duri ke dalam bak air yang dapat diatur medan magnetnya. Setiap kali medan magnet diubah, lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju arah kutub utara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan. Dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Selanjutnya ada magnet dalam tubuh bakteri. Tahukah kalian bahwa dalam tubuh bakteri magnetotatik bakteri atau MTB terdapat organel komponen khusus yang disebut magnetosom? Magnetosom melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Beberapa jenis bakteri yang memiliki flagella yang berfungsi sebagai pendorong saat bergerak. Jenis bakteri ini pertama kali ditemukan oleh Richard P. Blakemore pada tahun 1975. Magnetosom tersusun atas senyawa magnetit dan glikit yang memiliki sifat kemagnetan jauh lebih kuat dibandingkan dengan magnet sintetik atau yang dibuat oleh manusia. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang materi biolistrik dan magnet. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.